Sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu ini, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan yang memperkenankan kita berkumpul bersama beribadah pada minggu ini. Kiranya kasih setia Tuhan dan berkat-Nya selalu memenuhi saudara sekalian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Topik minggu kita pada hari ini yaitu panggilan untuk memelihara ciptaan, untuk membangun kesadaran bahwa Allah tidak menginginkan ciptaannya kacau dan saling menghancurkan. Seluruh ciptaan ditempatkan Allah dalam keselarasan dan saling menopang dan menghidupkan, sejalan dengan kasih karunia pemeliharaannya atas ciptaannya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah, marilah kita mulai ibadah kita minggu ini. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati dan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Dalam hati kami serta penuh pengharapan berdoa kepadamu, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian,
hingga kami beroleh hidup yang bijaksana. Berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Karuniakanlah juga kepada kami kemampuan mengalahkan godaan si jahat, sehingga kami dapat memenangkan pergumulan kami masing-masing, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Sertailah kami juga dengan Roh Kudus, sehingga kami semakin mampu membedakan apa yang baik dan apa yang berkenaan kepada Tuhan. Sertailah kami saat-saat beribadah seperti ini, sehingga hati, jiwa dan pikiran kami tetap terpusat kepada Tuhan. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang kasihnya penuh, yang ikut kehendak dan hidup dalam Roh, berjalan dalam kasih dengan sesamanya, dan suka memberkati menurut contohnya, dan suka memberkati menurut contohnya. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua sesudah Trinitatis hari ini tertulis di dalam Ulangan 15 ayat 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya, datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Marilah kita memanjatkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang-orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau tahu segala yang sedang terjadi pada kami.
akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Berkatilah hasil pekerjaan tangan kami yang tidak seberapa ini, agar menjadi kekuatan bagi kami menjalani masa-masa sulit ini. Hingga berakhirnya nanti masa pandemi virus corona ini, berikanlah makanan bagi kami setiap hari, dan tolonglah juga kiranya mereka yang menderita dan sengsara. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan pada saat ini, lihatlah kami semuanya. Janganlah biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karunia-Mu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Engkau akan selalu memelihara hidup kami seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci, dan baharuilah dan tuntunlah hati kami hanya kepada kehendak-Mu saja. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam menghadapi pergumulan kami. Kami bersusah payah untuk memenuhi bekal hidup kami setiap harinya. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkau sumber dari segala karunia yang melimpah. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu yang akan selalu memelihara hidup kami seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya segala perbuatan kami yang jahat, dan kami peroleh hidup yang baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penolong yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Dengarkanlah janji Tuhan atas seruan kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dengan juru selamatku di lembah gelap
ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Firman Tuhan epistel pada ibadah minggu hari ini tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan 3. Marilah kita baca secara responsoria. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri ke 4 penjuru bumi, dan mereka menahan ke 4 angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kamu memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Dengan sabar dan hikmatnya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenarannya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tinggallah dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat dan keuangan minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat dan keuangan minggu ini, Minggu tanggal 21 Juni 2020. Romawi 1, himbauan diberitahukan kepada seluruh jemaat Cibinong sehubungan dengan situasi pandemi virus COVID-19 yang masih kita hadapi sampai saat ini, maka gereja kita belum dapat melaksanakan ibadah di gereja ini. Untuk itu, dihimbau kepada seluruh warga jemaat HKBP Cibinong agar tetap melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Acara ibadah dapat diakses melalui YouTube HKBP Cibinong. Tuhan Yesus memberkati. 2 Romawi keuangan. Uang masuk Minggu tanggal 14 Juni 2020 untuk kas jemaat sebesar Rp24.400.000. Untuk pembangunan sebesar
Rp129.750.000. Demikian warta jemaat kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu,
pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, topik kita pada minggu ini panggilan memelihara ciptaan. Mengapa topik ini disampaikan kepada kita pada saat ini yang pasti sangat kontekstual dalam kehidupan kita saat ini? Kita boleh perhatikan bahwa alam sudah tidak bersahabat lagi dengan kita. Yang pasti itu tidak terlepas dari campur tangan manusia. Penyebab dari lingkungan hidup menjadi rusak dikarenakan cara pandang dan sikap manusia yang telah salah terhadap alam. Karena memang benar pemahaman dan cara pandang orang terkait lingkungan hidup akan mempengaruhi sikap mereka dan bagaimana mereka memperlakukan lingkungan. Pemikiran bahwa manusia yang paling memiliki kepentingan yang dianggap akan paling menentukan tatanan ekosistem, karena alam ini dapat dilihat sebagai objek, alat, dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya dapat bernilai sejauh memenuhi kepentingan manusia. Pemikiran ini berakibat sikap yang tidak bersahabat dengan alam dan tidak menghargai alam. Kita boleh perhatikan pemanasan global yang terjadi dalam kehidupan kita, banjir yang melanda kehidupan kita. Sementara topik pada saat ini mengatakan panggilan memelihara ciptaan. Siapa dan apa saja ciptaan yang dimaksud? Ciptaan Allah, yaitu alam ini. Bukan hanya tumbuh-tumbuhan saja. Oleh karena itu, kita perlu sadari bahwa Allah memanggil kita untuk memelihara ciptaannya. Dan hal itu kita boleh perhatikan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, yang pada dasarnya Tuhan memberi kuasa kepada manusia. Tetapi bukan sekedar menguasai, tetapi mengurus, mengusahakan, dan memelihara. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jelas bahwa Tuhan memerintahkan manusia untuk memelihara dan merawat ciptaannya.
Inilah dasar utama bagi manusia untuk tidak merusak alam ciptaan Tuhan. Tapi kenyataan kita sebagai manusia hanya merusak dan lupa akan tugas kita terhadap lingkungan. Dalam nas ini, Allah sendiri telah memberikan contoh kepada kita bagaimana Tuhan memperlakukan ciptaannya. Seperti dalam Imamat pasal 25 ini, di mana Allah memanggil Musa untuk menyampaikan pesan Allah sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Apa yang harus mereka lakukan? Yang pada dasarnya Tuhan Allah merancang manusia sejak semula, memberi kita perintah untuk beristirahat dengan menghususkan Sabat. Tuhan hendak menunjukkan cintanya melalui Sabat. Hidup seluruh ciptaan akan seimbang melalui penerapan Sabat. Bahkan bukan manusia saja yang diperintahkan Allah untuk istirahat, tetapi juga tanah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, boleh kita bayangkan bagaimana kalau manusia itu tidak istirahat? Apakah yang terjadi dalam tubuh manusia? Tentu tidak ada keseimbangan dalam hidupnya. Maka manusia itu butuh istirahat. Begitu juga Allah mengingatkan kita untuk tidak lupa mengistirahatkan tanah. Dalam nas ini dikatakan seperti apa cara Tuhan memperlakukan ciptaannya. Yang pertama, tahun Sabat. Tahun Sabat artinya adalah berhenti atau beristirahat. Selama 6 tahun menabur, merantingi, dan mengambil hasil panennya. Namun tahun yang ke-7 adalah Sabat. Artinya tidak ada menuai, tidak ada menabur, berhenti. Sabat diadakan agar kita bergantung pada pemeliharaan Tuhan dan menikmati kecukupan yang Tuhan sediakan. Sabat momen untuk belajar berserah total pada pemeliharaan Tuhan. Maka pada tahun Sabat, yaitu tahun yang ke-7, tidak diperkenankan untuk menabur. Namun Tuhan akan mencukupkan umat Israel pada tahun yang ke-7, dan siapa saja yang mampu mengambil pada tahun yang ke-7 disampaikan melalui nas ini, yaitu budaknya laki-laki, budaknya perempuan, orang asing, dan ternak, termasuk ternak yang liar sekalipun, boleh memakan hasil Sabat yang ke-7 tersebut. Hal ini kita boleh perhatikan, ternyata Tuhan begitu memperhatikan ciptaannya dan memelihara dengan mencukupkan apa yang Tuhan sediakan pada tahun yang ke-7 tersebut. Yang kedua, tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan atau tahun ke-50. Yobel artinya tanduk domba jantan sebagai bahan baku sangkakala. Maka pada tahun Yobel akan dibunyikan sangkakala.
Sangkakala itu menandakan ada 3 hal. Yang pertama, semua budak Israel harus dibebaskan. Semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula. Yang ketiga, tahun Yobel tidak menabur. Tahun Yobel menjamin keadilan dan menjaga agar golongan kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tanah dengan mengorbankan golongan lemah. Itulah cara Allah untuk memelihara ciptaannya. Lalu pada zaman sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita terpanggil untuk memelihara ciptaan Allah dengan melakukan yang pertama, menjalankan tugas sebagai penguasa dengan baik, yaitu memelihara bumi. Ada aturan yang ditetapkan oleh Allah kepada Israel untuk mengistirahatkan tanah pada tahun yang ke-7 atau tahun Sabat, dan tahun ke-50 atau tahun Yobel, tahun pembebasan. Perintah ini menyatakan bagaimana umat Tuhan memperlakukan alam tidak sewenang-wenang. Walaupun Allah memberi kuasa kepada manusia untuk menguasai bumi dan segala isinya, namun bukan berarti manusia pemiliknya, akan tetapi Allah sendiri. Maka patut kita untuk memelihara, menjaga ciptaan Allah. Yang kedua, kita memiliki tanggung jawab untuk ikut memelihara bumi. Bagaimana cara kita memelihara bumi? Tentu banyak hal yang kita lakukan, dari hal yang terkecil, agar kita tidak membuang sampah sembarangan, agar kita juga memakai listrik semaksimal mungkin. Bapak Ibu, pada masa pandemi COVID-19 ini, tentu kita mengalami ada dampak negatif dan ada dampak positif. Kalau kita boleh perhatikan bahwa dampak positif yang kita boleh lihat pada pandemi COVID-19 ini, salah seorang anggota Dewan Keamanan Nasional untuk Lingkungan mengatakan bahwa tanggal 22 April adalah Hari Bumi. Apa yang menjadi dampak yang boleh kita perhatikan di dalam dunia ini, di dalam alam ini? Dampaknya bagi alam sangat baik. Yang pertama, kualitas udara yang lebih baik. Yang kedua, emisi CO2 berkurang. Yang ketiga, kehidupan satwa liar meningkat. Yang keempat, saluran air mengalir dengan jernih. Dan karena manusia itu beristirahat, tidak pergi keluar rumah, ternyata membuat binatang juga satwa liar merasa nyaman, sehingga perdagangan satwa langka juga berkurang. Inilah dampak yang positif yang boleh kita terima pada pandemi corona. Tapi bukan berarti kita senang hidup di dalam pandemi corona ini, karena ada juga yang menjadi dampak negatifnya. Hanya saja Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih,
bagaimana kita boleh terpanggil untuk memelihara lingkungan kita. Seperti contoh kecil yang mungkin saja pada saat kita datang ke gereja, terkadang kita lupa bahwa gereja itu adalah tempat kita berdoa. Namun kenyataan yang terjadi, ada saja yang membuang sampah dengan sembarangan. Mari kita membuang sampah pada tempatnya. Dan banyak hal yang boleh dilakukan pada saat ini, yaitu dengan penanaman pohon hijau. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hal yang ketiga yang boleh kita lakukan adalah peduli kepada sesama manusia. Jikalau Allah memelihara bukan hanya alam saja, tetapi manusia itu sendiri. Ada tahun pembebasan. Hendaknya tidak ada lagi perbudakan di dalam kehidupan orang Kristen. Jikalau kita memiliki asisten rumah tangga, kita jangan memperbudak mereka, bertindak semena-mena. Tetapi sebaliknya, sebagai orang Kristen, kita harus menghargai mereka juga adalah ciptaan Allah. Maka tepatlah seperti Amsal 14 ayat 31, siapa menindas orang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Kalaulah dampak positif ada pada alam, tetapi dampak negatif, semakin banyak orang yang mengalami PHK. Ada yang kehilangan pekerjaan dan perekonomian yang memang sangat menurun. Namun kita boleh perhatikan satu sama lain, saling memperhatikan dengan cara memberikan bantuan sosial. Demikian juga gereja kita telah 2 kali melakukan bantuan sosial kepada jemaat kita. Kita berharap agar pandemi COVID-19 ini boleh berlalu. Namun hal yang kita tidak boleh lupakan yaitu agar kita tidak melupakan sabat. Kalau kita boleh ingat, bagi seseorang hari Sabat adalah hari untuk dia bekerja. Padahal Tuhan sudah memerintahkan kita untuk berhenti dari pekerjaan pada hari Sabat. Kita fokus untuk memuji, menyembah Tuhan. Saya yakin jemaat HKBP Cibinong tentu punya kerinduan untuk boleh bersama-sama beribadah di gereja HKBP Cibinong ini. Maka mari kita tetap bersatu padu untuk memohon kepada Tuhan agar COVID-19 boleh cepat berlalu dan kita boleh memanfaatkan hari Sabat untuk menyembah Allah dan menjadi quality time bagi keluarga yang walaupun pada pandemi COVID-19 ini kita selalu menikmati intens bersama dengan keluarga. Yang pasti
ada hikmat di balik penderitaan, dan kita layak untuk mengucap syukur. Ternyata dampak daripada COVID tersebut, alam bisa berdamai. Kita boleh menikmati udara yang segar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita juga terpanggil untuk tetap memperhatikan, memperdulikan sesama kita, dan jangan bertindak semena-mena, karena kita harus ingat bahwa setiap manusia adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau mengingatkan kami pada saat ini untuk terpanggil memelihara ciptaan-Mu. Tuhan, mampukan kami sebagai ciptaan-Mu yang berakal budi untuk boleh mengusahakan dan memelihara ciptaan-Mu. Beri kami hikmat Tuhan, agar kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi bagaimana kami juga boleh ikut serta dalam memelihara ciptaan-Mu, baik itu dengan hal-hal yang terkecil yang boleh kami lakukan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami semua. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus buat HKBP Cibinong. Kiranya Tuhan memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk menjadi orang yang berhikmat, boleh ikut serta memelihara lingkungan dengan baik. Tuhan, berikan kepada kami kesabaran, kekuatan dalam menghadapi COVID-19. Dan kami memohon kiranya Tuhan jauhkan kami dari penyakit COVID-19. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang melindungi kami, menyertai kami, memberikan kepada kami kesehatan. Kami tidak lupa berdoa buat jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan, dan hikmat. Bagi orang yang berduka cita, Engkau yang menghibur. Bagi orang yang kesesakan Tuhan, biarlah Engkau yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang yang berdosa. Kiranya Tuhan hapuskan dosa kesalahan kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah gemuruh permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Menerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, dan
di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan. Datanglah kerajaanmu, datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas Madihita.